Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 8 saham yang saya pilih secara acak yang sesuai request. Yang pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Buka, keenam Kras, ketujuh MSIN, dan kedelapan Toys. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,1% ke harga 6.815. Transaksi sampai saat ini ada di 10,9 triliun. Dan asing masih net buy hari ini senilai 782 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti yang kemarin saya bilang ya, kemungkinan besar itu koreksi ke 6.780 sampai 6.800, dan low-nya hari ini ada di 6.776 ya. Tapi ditutupnya di 6.815. Jadi masih aman ya, masih di atas support karena ya ini area supportnya, support minor. Nah, area ini. Jadi apakah masih menarik? Masih menarik ya. Hari ini juga karena mungkin sentimen dari Amerika semaram, ada inflasi naik 7,5%. Direspon pasar juga untuk pasar Amerika itu ditutup di zona merah. Rata-rata zona Asia juga merah ya. Jadi nggak masalah kalau secara tren ISG masih akan uptrend. Karena hari ini membentuk candle doji atau hammer ya. Kalau mau bagus, Senin harus rebound, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 6.860. Jadi dia harus naik sekitar hampir 1% ya. Apakah mungkin? Tapi kalau ya minim-minim dia naik 6.850 cukup bagus. Jadi seperti itu untuk IHSG. Menarik juga, tapi ya harus punya skenario ya. Kalau ternyata dia malah merah, ya ada peluang nutup gap. Tapi nutup gap aja. Kalau arah masih akan uptrend, enggak downtrend, sepertinya juga pasti akan dijaga 6.700 mungkin sampai Maret. Jadi seperti itu. Untuk ISG, langsung saja ke saham pertama, ada SII yang hari ini ditutup di harga 5.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI setelah 3 hari mencoba melewati 5.600 dan gagal, yaitu memang ada resisten minor, dan hari ini dia membentuk candle doji dengan volume yang kecil ya. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan 3 hari volumenya naik signifikan. Kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini ya, melihat histori sebelumnya juga ada peluang minggu depan rebound. Target minimal bisa uji 5.600, potensi di breakout, dan targetnya bisa sampai 5.800 untuk ASII ya. Sekarang ASII apakah bisa dibeli? Ya menurut saya ini bisa. Kalau mau konfirmasi, kebetulan itu juga bisa dibilang neckline, imported head and shoulder-nya ya cut loss saja kalau dijebol 5.400. Udah bisa di 5.250. Jadi 3% sampai 3,5% itu masih normal, cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan untuk mid term setahun ke depan nggak masalah, mau di hold, karena ASI juga saham berfundamental bagus ya. Tapi kalau niatnya trading ya harusnya pakai cut loss biar bisa switch ke saham lain kalau ada yang lebih berpotensi, karena kan capek nunggunya, apalagi kalau masuknya besar, saham yang lain masih ada di hold. Jadi pas ada ketemu saham hari itu yang bagus untuk di trading kan nggak ada dana, misalnya seperti itu. Ada cerita kalau punya dana lain masuk misalnya di ASI cuma 10-20% ya nggak masalah di hold untuk jangka menengah. Setahun ke depan harusnya bisa balik minim-minim 6.800. Dan terlihat ini ASI juga sudah membentuk all in wedge ya, makin menyempit, tinggal nunggu breakoutnya aja nih. Yang penting sabar kan, harusnya minggu depan atau bulan depan bisa aja tuh dia breakout 5.800 udah uptrend positif, udah uptrend, tinggal tunggu momentumnya aja ASI, karena terus diakumulasi juga nih dari lama ya. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 1.095. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Black Crow kalau saya lihat potensi tetap rebound Senin. Dia ini kemungkinan besar retest sekali lagi trendline downtrendnya yang terbentuk dari Mei 2018. Kalau arah Auto ini akan uptrend, dia retest saja nih sedikit ya. Kalau mau bagus memang harus Senin tuh konfirmasi rebound dan minimal tutup di atas 1.125 sampai 1.130. Kalau dia tutup di atas itu, kalau Bapak Ibu takut beli di area support, takut turun lebih dalam, ya tunggu dia tutupan di atas 1.130 baru buy, bisa buy on rebound
ya, tunggu dia rebound baru buy, boleh juga seperti itu. Karena terlihat saat dia spike volume di tanggal 8 Februari dia breakout itu 1100 dengan volume besar, dan saat dia koreksi 3 hari volume makin kecil, harusnya rebound hari Senin ya, atau Senin koreksi candle doji nggak masalah, Selasa maksimal harus rebound kalau memang arahnya ke atas. Jadi seperti itu ya. Untuk auto kalau Bapak Ibu mau ya exit aja kalau dia jebol 1080, 1070 udah exit daripada dibawa ke 1000. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss, siap rugi waktu juga nggak masalah. Kalaupun nantinya auto ternyata memang nggak mau naik lebih cepat, dia mau konsolidasi dulu, mungkin market makernya masih nahan barang, masih mau nahan di bawah, mau nambah atau mau masih akumulasi, ya bisa aja tektokan. Tapi harusnya auto itu mempertahankan 1000. Jadi seperti itu. Untuk auto langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini ditutup menguat 0,63% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal ini waktu itu gambaran saya ya. Kalau yang mau beli IMAS itu risk rewardnya seperti ini. Cut loss-nya 5% dan target profitnya ya 880, 17%. Jadi 1/3. Dan belinya itu saya suruh kan waktu itu, waktu dia coba breakout nih 750 sampai 730. Cut loss saja kalau dijebol 720, 710. Kalau di 690, tapi kalau saya 710 saya out aja kalau dia membuat lobar. Dan ini dia pelan-pelan naik. Kalau trennya ya mencoba uptrend. Kalau ditarik tren dari bawah ya belum, memang dia membreakout ya, masih di dalam downtrend channelnya. Tapi secara teknikal dia mulai bagus karena terus membentuk lower high ya. Dan hari ini membentuk candle doji. Jadi kalau mau konfirmasi besok itu minimal tutup di 800. Jadi ada pola morning star, dan bagusnya lagi ya lewat lah 800 dan di atas 820. Nah, jadi dia bisa terkonfirmasi breakout dan dia akan konsolidasi di satu step di atasnya 800 sampai 880. Tektokan di hari ini ya. Jadi seperti itu kalau EMA 20-nya di bawah, dan hari ini dia mantul dan terlihat EMA 20 juga mulai melengkung nih, mau ke atas ya. Hari Senin Selasa harus rebound. EMA CD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi ya harusnya ke atas. Kalaupun mau coba nekat beli di harga sekarang ya jual aja kalau dia tutupannya di bawah EMA 20-nya nih. EMA 20-nya ini kan ada di 775, ya bisa di 765 atau 760, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, itu menurut saya. Tapi kalau mau lebih bagus ya tunggu dia breakout dan tutup di atas 800. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup di harga 376 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal IMJS kalau saya lihat ya memang harus breakout 800 ya, biar dia konfirmasi uptrend. Tapi ini minornya sudah mulai uptrend dan dia terus membentuk lower high, dan supportnya ada di 360. Hapus saja 380. Memang itu ada resisten minor tapi lebih bagus seperti ini gambarannya. 340 hapus saja. Nah, ya 360 sampai 400. Jadi naik turunnya itu sekitar 40 poin. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya ini agak jauh dari support ya, sekitar 16 poin. Jadi dari harga sekarang itu cut loss-nya di atas 5%, mungkin 5-6%, target profit itu 400. Bisa seperti ini risk rewardnya juga 5-6% dan TP-nya 6,93%. Jadi risk rewardnya 1/1 kalau beli di harga sekarang. Ya kalau mau wait and see, siapa tahu dikasih lagi ekor seperti hari Kamis, dia turun tuh mendekati 360 ya bisa. Kalau dilihat EMA CD-nya sudah sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan 3 hari konsolidasi ya. Saya bilang ini konsolidasi dengan volume kecil. Menurut saya juga ada peluang dia rebound. Dan bagusnya kalau minggu depan bisa confirm breakout 400. Jadi tutupannya di hari Jumat sudah di atas 400 pergerakan IMJS. Dan target selanjutnya 500 perubahan praksi harga. Jadi seperti itu. IMJS ini sudah downtrend dari September. Jadi sudah hampir 5 bulan dia mengarah turun. Jadi ada peluang memang akan uptrend ya. Dan kalau breakout
400 harusnya sampai 500, paling nggak menyentuh kalaupun nggak mampu breakout 500. Tapi time frame-nya nggak dalam waktu dekat. Kalau dikasih dalam waktu dekat ya syukur, cuman Bapak Ibu selama dia belum bergerak sampai atas ya harus punya trading plan. Kalau di luar skenario ya bisa TP dulu daripada udah naik ke atas berharap ke 500 dia nggak naik-naik, dari 460 dia turun nggak mau di TP berharap naik ya bisa jadi BP kan. Mending kalau saya biasanya kalau dia sudah di atas 480, kalau dia turun lagi ya di 460 450 saya akan jual, nggak peduli mau dia habis itu menaik ya saya baru buyback kalau kondisinya bagus. Jadi seperti itu ya. Untuk MJS langsung saja ke saham kelima, ada buka yang hari ini ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 386. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal buka 3 hari koreksi dengan volume kecil tapi dia sudah di atas EMA 20-nya. Kalau menurut saya ini ada potensi rebound. Kalau ditarik supportnya itu ya ini area support ya, supportnya 350, jadi emang agak tanggung tuh. Tapi kalau dikasih turun ke 370 itu menurut saya bisa beli, atau kalau Bapak Ibu mau tunggu aja. Kalau hari Senin dia kembali breakout itu 400, bisa buy on breakout, itu ada potensi bisa confirm breakout. Dengan skenario tetap kalau dia ternyata balik arah lagi ya jual dulu. Jadi paling kalau kita belinya buy on breakout 402 atau 404, kalau dia turun ya paling cut lossnya mentok 3%, udah cut loss aja daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk buka volume juga makin meningkat, cuman ini dia masih downtrend ya. Tarik trennya dari November dia udah breakout, memang trend downtrend seperti ini ya. Konfirmasinya uptrend ya harus 400 dilewati. Jadi seperti itu. Untuk buka kalau hari Senin dia rebound berarti konfirmasi candle doji-nya ini swing low-nya. Ini swing low ini, dan ini swing low-nya. Kalau ini swing low-nya dan dia rebound dan kalau bisa melewati 416 berarti lanjut uptrend. Targetnya kemana? 80 sampai 520. 480 habis itu 520, arahnya ke sini nih. Sangat mungkin nggak? Ya sangat mungkin, apalagi kalau ISG juga bullish, nantinya bisa breakout lagi sampai 6.900. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga makin tinggi, dan saat koreksi 3 hari volume makin kecil. Ya konfirmasinya Senin harus rebound. Jadi seperti itu. Untuk buka langsung saja ke saham ke-6, ada Crush yang hari ini ditutup di harga 386. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush ini sudah bagus karena dia sudah di atas 380 dan mulai konsolidasi. Jadi menarik nih untuk Crush ya, 380 sampai 370 lah. Ini area demand ya, area support. Jadi untuk Crush harus breakout 400 hari Senin biar dia bisa lanjut uptrend, dan apalagi kalau bisa breakout itu area EMA 60-nya di 420, udah lanjut uptrend. Jadi apakah menarik untuk Crush? Ya kalau trading menarik, yang penting punya trading plan, yang penting siap cut loss kalau di luar skenario. Sayang kan kesempatan tuh. Kalau Crush naik sampai 400 dan 450 itu berapa tuh profitnya? Coba dihitung. Cut lossnya di sini aja, nggak perlu sampai 350. Pokoknya dia turun dari EMA 20-nya ini udah jual. Nih, cut lossnya 4%. Rewardnya 450, langsung tarik. Hampir 1:3. Karena kalau dia breakout 400 nih udah pelan-pelan nyampe tuh. 440 jalah dulu. 440 sampai 450. Ya sekitar 15 sampai 17%. Dari harga sekarang, cut lossnya paling mentok 5%. Udah cut loss. Jadi seperti itu, nggak usah takut kehilangan duit. Ya 5% daripada Bapak Ibu nggak mau cut loss, dibawa turun lebih dalam udah 20% lalu baru niat cut loss, kan keseringan seperti itu. Nanti seperti itu biasa terganggu psikologis, masuk itu biasa sembarangan, mau cepat nutup rugi yang sebelumnya yang udah 20% sembarangan nih. Jadi ada saham naik kejar, dibawa turun disangkut lagi. Terulang terus itu berkali-kali, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang niatnya trading atau investasi ya belajar dulu,
investasi leher ke atas, baca buku, lihat YouTube kan banyak. Pakai modal-modal kecil, jangan mikir untungnya dulu. Kecuali Bapak Ibu ikut grup berbayar, udah diajari money manajemennya, dikasih rekomendasi ya bisa ikutin kan. Karena lebih berpeluang daripada nyari sendiri kalau belum tahu tekniknya, belum tahu indikator apa saja yang dipakai mereka untuk melihat sahamnya ini ada potensi nggak naik. Jadi seperti itu. Untuk crush, potensi arah masih akan ke atas. Yang penting jangan turun lagi dari 370. Saya akan nggak nunggu sampai ke 350 ya. Saya out dulu aja di sini daripada saya berharap dan yang belum pasti juga dia mantul dari bawah sini. Langsung saja ke saham ketujuh, ada MSIN yang hari ini ditutup di harga 4.840, menguat 4,76%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal MSIN apa yang diharap ini sudah naik tinggi dan Bapak Ibu bisa perhatikan volume saat dia naik itu volumenya kecil-kecil, berarti udah tenaganya kurang. Ini tinggal nunggu karungin retail yang masuk besar, yang nggak tahu pengen naik lebih tinggi ya udah diturunin dia turunnya. Ini kan kita lihat ini dari bawah udah naik dari 750, apalagi mau nunggu naik ke berapa, dia udah naik 700% nih dari Desember, mau naik 1000%. Ya, yang pastinya yang dari bawah naikin ini kalau dilihat dana udah mulai cukup untuk dia distribusi, lihat retail yang masuk cukup untuk dia distribusikan barangnya udah cukup, ya udah dia mulai jualan tuh. Karena menurut saya turunannya itu bisa sampai 4.000 dan 3.600 walaupun memang di saat penurunan itu bisa ada teknika rebound, tapi teknika reboundnya itu kemungkinan kecil kalau sampai ke harga tertingginya. Ini sinyal kurang bagus. Dia udah 3 hari dan hari ini candle hammer lagi ya. Jadi sangat rawan. Memang bisa rebound, bisa pancingan kalau market makernya lihat nih barangnya belum cukup nih. Dilihatnya retail yang antri, kan bid offer itu mereka udah tahu berapa bid offer yang retail punya, berapa yang mereka punya bandarnya, ya udah tahu. Kalau dilihatnya cukup ya dia guyur, kalau nggak cukup dia naikin lagi tuh, mancing retail masuk atau ngantri atau udah beli dia guyur lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya bagi yang pemula, dan saya pun nggak tertarik ya, bukannya apa, udah naik tinggi, apa yang saya harap mungkin nggak dia ke 6.000, yang bisa aja kalau market makernya mau. Apakah itu yang dipikir, apakah dia mau, malah berpeluang ini turunnya 4.400, mungkin ada pantulan, habis itu dia turun ke 4.000 dan ke 3.600 area ini. Ya, dia akan menguji MA20-nya ini lagi. Walaupun MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, tapi kan udah naik tinggi. Jadi hindarilah ya. Dia udah berapa golden ratio dilewati nih. Fibonacci retracement-nya kalau dari bawah nih. Udah, ini arahnya turun nih bahkan ke 3.900 sampai 4.000 ini penurunannya. Jadi seperti itu ya. Kalau masih tipis-tipis cut loss-nya, mending besok kalau membuat low baru di bawah 4.600 ya jual aja daripada dibawa turun lebih dalam. Selamatkan aset, selamatkan duitnya dulu. Kan bisa tuh, kalaupun rugi 6-7% bisa ketutup di saham lain yang baru mau rebound. Kan banyak masih saham, nggak satu aja. Jadi seperti itu. Untuk MSIN, langsung saja ke saham terakhir, ada Toys yang hari ini ditutup terkoreksi 3,8% ke harga 202. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toys kalau saya lihat dia tetap bertahan di atas 200 karena itu perubahan praksi harga harusnya dijaga, dan kalau mau bagus Senin tuh rebound. Nah, ini dia masih di dalam uptrend channelnya. Kuncinya 220 itu di breakout, lanjut uptrend nih. Targetnya 260. Bahkan ke 270 dan 280. Kalau ditarik tren dari atas ya ini tetap 220 di breakout udah uptrend. Untuk Toys kalau yang baru mau beli di harga sekarang ya ini kesempatan, tinggal cut loss saja. Kalau dia jebol 200 bisa di 193, 194, 195. Itu kan kalau tosnya tipis aja, paling mentok 3%, 4% udah, daripada dibawa ke 180.
Kalau memang dia mau naik, harusnya besok Senin itu langsung rebound. Target terdekat 220. Jadi seperti itu untuk Toys. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dapat rekomendasi saham, setiap harinya saya buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam hari di grup, dan juga free konsultasi portofolio. Untuk grup kripto sekarang saya sudah tidak rekomendasikan lagi karena lebih berfokus ke saham ya. Jadi kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, grupnya berbayar. Juga kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat 1-5% dalam hitungan menit, dan juga saya akan ajarin bagaimana screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan tahu mana pola saham mau naik dan turun, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga analisa bandarmologi, end of day, dan ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nanti di hari ini atau akhir pekan akan saya balas satu-satu ya, karena setiap minggu kelasnya di tanggal 6 Maret, hari Minggu bulan depan. Kalau tertarik bisa join. Sampai ketemu, selamat akhir pekan, dan semoga minggu depan bisa kembali cuan.